Assalamualaikum. Materi kita lanjutkan, yaitu mengenai penyelesaian kongruensi linear. Penyelesaian kongruensi linear ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dengan cara simultan, yang kedua dengan cara teorema sisa Cina. Kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian kongruensi linear berikut. X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 1 modulo 4. Yang pertama kita selesaikan dengan cara simultan ya. Dengan cara simultan, yang pertama kita pastikan dulu semua eh, angka di depan X ini adalah satu ya. Kalau seandainya belum satu, kita ubah dulu ke menjadi X sama X kongruen ya. Misal kalau seandainya soalnya 2X kongruen 3 modulo 7 misalnya gitu ya. Maka ini harus kita ubah dulu menjadi X kongruen ya. Baru kita lanjutkan tahap selanjutnya. Karena ini sudah berubah menjadi X kongruen semuanya, soal-soalnya, ketiga-tiganya, maka bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini kita pisahkan dulu ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, kita ambil persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu X kongruen 2 modulo 3 ya. Nah, sesuai dengan definisi kongruen, X itu kan bisa kita ubah jadi X sama dengan 2 ditambah 3 dikali konstanta ya. Suatu bilangan bulat, kita namakan di sini K1 ya. Nah, di mana K1 itu adalah anggota bilangan bulat ya. Ini tidak dituliskan ya. Ini kita kasih nama persamaan 4 ya. Lanjut. Nah, kita eh, lalu kita buat ini persamaan 4 ini kita substitusi ke persamaan 2. Substitusi substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Jadinya apa? Persamaan 2 kita tadi kan ini ya. X sama X kongruen 3 modulo 5. Nah, kita ganti X-nya dengan ini, yang persamaan 4. Tadi kan persamaan 2 kita tadi kan X kongruen 3 modulo 5 ya. Nah, X-nya kita ganti dengan persamaan 4, maka jadi 2 tambah 3 kali K1 kongruen dengan 3 modulo 5 ya. Nah, kita pindahkan 2 ini ke kanan. Pindahkan ke kanan kan jadinya 3 kurang 2 ya. 1 modulo 5. Nah, biar bisa dibagi 3, ini sisanya ini biar kita
ubah ya biar jadi bisa kita ubah jadi K1 kongruen berapa gitu ya. Maka kan kita cari kelipatan 5 lalu kita tambah dengan satu gitu ya. 5 kali satu tambah satu hasilnya 6. 6 udah bisa dibagi 3 ya. Maka 3K1 kongruen 6 modulo 5. Maka K1 kongruen 2 modulo 5. Ini kita ubah ke definisi K1 berarti sama dengan 2 ditambah 5 kali K2 ya. Ini persamaan ke 5. Kita substitusi, substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Tadi persamaan 4 kan X sama dengan 2 ditambah 3 kali K1. Kita ganti K1-nya yang kita dapat di persamaan 5 berarti menjadi X sama dengan 2 ditambah 3 dikali K1-nya adalah 2 ditambah 5K2 ya. Ini kita kita sederhanakan, kita kalikan 3 kali 2 6, 3 kali 5K2, 5 kali K2 15K2. Maka ini kita dapat X-nya sama dengan 8 tambah 15K2. Ini kita namakan persamaan ke-6 ya. Lalu kita substitusi, substitusi persamaan 6 ini ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 tadi kan X kongruen 1 modulo 4. Nah, X-nya kita ganti dengan persamaan 6. Kita ganti dengan persamaan 6 ya. Maka X-nya menjadi 8 ditambah 15 kali K2 kongruen 1 modulo 4 ya. Nah, 15 kali K2 kongruen 8 kita pindahkan ke kanan. 1 kurang 8 ya. Bit 7 modulo 4. Ini kita sederhanakan ya. Bit 7. Nah, tadi terakhir dapat 15K2 kongruen 1. Kongruen bit 7 ya. Bit 7 modulo 4. Ini biar hasilnya bisa. Ini kan sama aja artinya bit 7 tambah 4. Bit 7 tambah 4. Bit 3 modulo 4. Kita cari ya. Kelipatan 4 ditambah dengan bit 3. Yang hasilnya bisa dibagi 15 gitu ya. 4 kali 1 tambah bit 3. Hasilnya 1 ya. Belum bisa dibagi 15. 4 kali 2 tambah bit 3. 8. 5. Belum bisa. 4 kali 3 tambah bit 3. 9. 4 kali 4 tambah bit 3. 13 ya. 4 kali 5 tambah 3. 18. 4 kali 6 tambah bit 3. 21 ya. 4, 20 kurang 3, 17 ini ya. 17, 21, 4 kali 7 tambah bit 3, 25 ya. 25. Nah, 25, 25. Nah, ini aja dulu, 25 aja dulu. 15K2 kongruen 25 modulo 4. Nah, ini kan sama-sama 15-an 25 ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. Sama-sama bisa dibagi 5 jadinya 3K2 kongruen 5 modulo 4. Nah, berarti kita cari ini kan sama dengan 3K2 9 modulo 4 ya. 4 kita tambah ke 5 kan hasilnya 9.
Nah, ini udah bisa dibagi tiga. 9 bagi tiga, 3 modulo 4 ya. Lalu ini kita ubah ke definisi K2 berarti sama dengan 3 ditambah 4K3. Ini persamaan yang ke-7 ya. Lanjut. Nah, kita substitusi persamaan ke-7 ini ke persamaan 6. Substitusi persamaan 7 ke persamaan 6. Persamaan 6 kita tadi adalah X sama dengan 8 tambah 15 kali K2. Nah, kita ganti K2-nya yang didapat di persamaan 7 ya. 8 tambah 15 kali 3 tambah 4 K3 ya. Nah, berarti 8 ditambah 15 kali 3, 45. Ditambah 15 kali 4, 60 K3. Maka X sama dengan 53 ya. 8 tambah 45 tambah 60 K3. Nah, ini kan kalau kita ubah ke definisi, ini kan definisi dari modulo ya. Maka X kongruen dengan 53 modulo 60. Jadi didapat penyelesaian dari kongruensi linear yang tiga buah ini ya adalah X sama dengan X kongruen 53 modulo 60 ya. Nah, ini dengan cara yang pertama. Nah, kita coba dengan cara yang kedua lagi ya, teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina ini ya ada teoremanya. Sistem kongruensi linear X kongruen AI modulo MI, di mana I sama dengan 1, 2 sampai K dengan MI, FJ. Nah, ini FPB ya. FPB dari MI dan FJ itu harus satu. Untuk setiap I tidak boleh sama dengan J. Memiliki solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1 kali M2 sampai MK. Nah, di sini ya kita eh, syaratnya FEB dari modulo masing-masing modulonya harus satu ya. Nah, nanti kita buat suatu eh, lambang ya MI. MI itu merupakan perkalian modulonya ya, di mana MSI adalah solusi dari MIX kongruen satu modulo MI ya. Nah, nanti akhirnya SI sama dengan A1 kali S1 kali M1 tambah seterusnya ya. Nah, hasilnya adalah X sama dengan S modulo M1 kali M2 sampai MK. Nah, kalau di teorinya mungkin agak sedikit membingungkan ya. Coba kita kerjakan soal yang tadi menggunakan teorema sisa Cina ya. Tadi kan soalnya X sama dengan, ini cara yang kedua ya, teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina. Nah, tadi kan soalnya X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3, 3 modulo 5, X kongruen 1 modulo 4 ya. Ini soalnya tadi ya. Nah, kita selesaikan dengan cara teorema sisa Cina. Namun sebelum itu kita buat dulu yang diketahui. Kan ini ada AI ya. AI itu karena di sini ada tiga persamaan, maka I kita ada tiga, A1, A2, A3. Nah, A1 berarti yang ini. Karena kan AI itu tadi yang setelah kongruen ya. Berarti A1 kita adalah 2, A2 kita adalah 3, A3 kita adalah 1 ya. Nah, kita buat lagi M. M1, M2, M3, MI. MI itu adalah modulonya tadi ya. Nah, karena ada tiga persamaan berarti M1 kita adalah 3 ya.
M1 kita adalah 3, M2 kita adalah 5, M3 kita adalah 4. Nah, lanjut. Kita buat dulu MI ini ya, MI. Nah, MI itu tadi perkalian modulo. Karena I kita ada 3, berarti kita perlu membuat M1, M2, dan M3. Nah, mulai dari M1 dulu. M1, nah M1 itu adalah perkalian dari selain dari satu. Berarti kan kita punya 3 persamaan ya, M2 kali M3. Begitu juga dengan M2. Kalau kita mencari M2 nanti berarti selain 2. M1 kali M3. Kalau kita mencari M3 nanti selain 3. M1 kali M2 ya. Nah, balik lagi ke M1 tadi. M1 itu adalah M2 kali M3. M2 kita adalah 5. M3 kita adalah 4. Maka M1 kita adalah 20. Ini yang besar ya. Nah, sehingga sehingga kita tulis 20. Nah, kita tadi kan punya MIX. Nah, ini kita tulis MI. Nah, M1 dulu ya. M1 kita dapatnya tadi 20. Berarti kita ganti MI di sini 20 ya. 20X 20 X kongruen. Dia selalu satu di sini ya. Modulo MI. Nah, M1 kita adalah 3 ya. Modulo 3. Kita selesaikan ini. Biar bisa dibagi 20. Kita cari kelipatan 3 tambah 1. Kelipatan 3. 3 kali 10. 30 tambah 1, 31. 3 kali 13. 39 ya. Tambah 1, 40. Nah, ini kan dicari-cari aja ya. Maka didapat X kongruen 2 modulo 3 ya. Lanjut kita cari M2 lagi. M2 berarti kan M1 kali M3. 3 kali 4. 12. Sehingga maka kita ganti ya. MI kita sekarang adalah M2 ya. 12 kali X kongruen selalu satu di sini ya. Modulonya sesuaikan dengan soalnya. Ini modulo eh, M2 berarti ya. Modulo 5. Nah, kita cari kelipatan 5 tambah 1 yang bisa bagi 12. Berarti ini adalah 5 kali 7 ya. 7 kali 5 kan 35. 5 kali 7 tambah 1 hasilnya adalah 36 ya. 36 bisa dibagi 12. Maka hasilnya adalah X kongruen 3 modulo 5. Lanjut yang ketiga. M3, M1 kali M2 berarti 3 dikali 5 ya. 15. Sehingga berarti M3. M3 kita 15. X kongruen selalu satu. Modulonya modulo M3. Modulo 4 berarti ya. Nah, kita cari kelipatan 4 yang ditambah 1 bisa dibagi 15. 4 kali 11. 4 kali 11 tambah 1 ini kan 45 ya. 45 kan bisa dibagi 15. Maka didapat X-nya kongruen 3 modulo 4 ya. Nah, kelanjutannya kita tulis S. Nah, SI ya. Atau S aja, A1 kali S1. A1 yang mana A1 ini ya. Kali S1. S itu sisa, ini yang S1. S1 ini S2. S2 ini yang sisanya ya. Sisa yang kita cari dari MI. Ini S3 ya. Nah, kita tulis S sama dengan A1, S1, M1 ditambah A2, S2, M2 ditambah A3, S3, M3. Nah, A1 kita tadi adalah 2 ya. 2. S1 kita adalah S1 yang ini ya.
S1 adalah 2. M1 kita tadi adalah M1 ya gini ya, 20 ya. 20. A2 kita tadi adalah 3. S2 adalah sisa di M2 kita tadi ya. 3 kali M2-nya 12. A3 kita 1, S3 kita 3, M3 kita 15. Maka ini 80 ditambah 108 tambah 45. Maka S kita adalah 233. Nah, lihat di sini X sama dengan S modulo perkalian modulonya. Kita tulis X kongruen. Nah, S kita tadi 233. Modulonya adalah perkalian 3 modulo yang di soal. Kan modulonya 3, 5, 4. Nah, kita kalikan. 3 kali 5 kali 4. Maka 233 kongruen modulo 60 ya. 3 kali 5 kali 4 adalah 60. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini kan sisanya harus lebih kecil daripada modulo ya. Berarti ini kongruen dengan 260 kali 4, 240 ya, lebih dari 233. Berarti 660, 60 kali 3 kan 180 ya. 233 dikurangi 180 hasilnya adalah 53. 53 sisanya ya. Modulo 60. Nah, coba diperhatikan hasil ini sama dengan teorema yang simultan ya. Dengan cara simultan ya, sama hasilnya. Nah, bagaimana dengan soal yang seandainya soalnya seperti ini? Kalau ini kan soalnya langsung X sama dengan X kongruen ketiga-tiganya ya. Nah, misalnya soalnya ya, soal nomor 2, misalnya 2X kongruen 1 modulo 5. 3X kongruen 2 modulo 7. 4X kongruen 1 modulo 11 ya. Nah, ini kita ubah dulu jadi X kongruen ya. Kalau ini berarti kalau mau jadi X berarti jadinya X ini 2X kan kongruen 1 modulo 5. Jadi kelipatan 5 ditambah 1 6 ya modulo 5. Berarti X-nya kongruen 3 modulo 5. Jadi semuanya kita ubah jadi X dulu ya. Baru bisa kita kerjakan dengan cara simultan atau dengan cara teorema sisa Cina ya.